Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang? Nona Li tidak berbuat apa-apa, kamu malah menyiram teh ke wajah dia. Apa kelak aku tidak boleh bicara dengan wanita manapun? Memang pasangan pria brengsek dan wanita rendahan. Memuaskan sekali. Mungkin Yun Xintian tidak sangka Linze bisa tidak mengajaknya ke pesta. Jadi dia menghampirinya dan berbuat onar. Ibu, kenapa menarikku? Wanita jalang ini, waktu dia berlagak centil, apa tidak tahu Kak Linze sudah punya aku sebagai tunangannya? Cukup, semua yang hadir di sini toko besar. Ibu ajak kamu ke sini bukan untuk membuat onar. Linze, ada urusan, kita pergi dulu. Tante Jiang, tolong Anda ajak Xintian pergi dulu. Lepaskan aku tidak mau pergi. Tidak disangka Yang Xiaoyan bisa muncul di sini. Sihan, seharusnya di dalam perjamuan pribadi ini Yang Xiaoyan tidak bisa masuk. Kalau hari ini tidak ada video dari Chuhan dan lainnya, bisa-bisa aku kira Linze masuk ke Qiannuo tanpa berpikir matang. Tampaknya Jiang Xiaoyan yang lebih dulu memulainya. Kalau seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tentu harus tetap diam. Video tadi kamu juga lihat. Kalau Linze dan Yun Xintian putus, maka Yang Xiaoyan pasti akan bergerak demi anaknya. Hal ini biar Chuhan yang lakukan, dalam waktu cepat akan ada hasil. Apa tidak salah setelah bangun dari tidur sejenak, kedua orang ini masih menempel? Apa mataku sudah buram? Tidak sangka bisa lihat ekspresi Sihan yang begitu lembut. Jelas-jelas yang dibahas adalah musuh yang pernah menghancurkan keluarganya. Tampaknya asal ada siang-siang, maka ekspresi Sihan selamanya tidak hanya ada rasa dingin dan kesepian. Wah, selain itu, berdasarkan kecepatan Sihan, setengah tahun lagi menikah, dalam 3 tahun punya 2 anak, pasti tidak masalah. Dengan gen mereka sampai saat itu akan ada anak kecil, bagaikan malaikat memanggilku ayah angkat. Sihan, aku menaruh semua harapan padamu mengenai kebahagiaan menjaga anak. Kamu dan kakak ipar harus berusaha keras melahirkannya ya. Aku tidak akan ganggu kalian lagi. Ya Tuhan, aku lupa masih ada Liu Haoshan di sini. Fusihan ini terus dia membiarkan aku duduk di pangkuannya. Lusa sudah pesta pertunangan. Aku tahu kamu sudah tidak sempat menggemukkan tubuh. Lebih baik aku suruh buat gaun sesuai ukuran tubuhmu saja. Nanti kita pergi coba. Ternyata beberapa hari ini kamu hanya ingin lihat aku makan terus. Kalau nanti badanku jadi seperti babi, lihat saja apa kamu akan menyesal. Kamu? Ini adalah jawaban yang aku mau. Babi cilik Nyonya Fu terdengar cukup bagus. Menurutmu, kalau setiap hari menciummu sekali, apa kamu akan jadi lebih gemuk? Burung kecil sembarangan menabrak. Keindahan membuat orang terbuai. Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat kita pergi. Coba baju pengantin. Ini saja masih belum pesta tunangan. Aku tidak mau meninggalkan karena jantung berdegup kencang. Liu Haoshan, apa yang kamu ajarkan kepada dia? Kamu kesini, aku jamin tidak akan mengukulmu sampai mati. Semuanya tenang, jangan berdesak ke dalam lagi. Oh Tuhan, kalian lihat tidak pasangan yang baru saja masuk? Coba pakaian. Mereka pasti artis. Tidak, bahkan lebih rupawan dari artis. Cepat lihat, mereka sudah keluar. Tuan, Nona, cermin sebelah sini. Tidak disangka dalam hidupku bisa lihat pasangan bidadari turun dari kahayangan. Tuhanku, aku sudah tidak ada penyesalan. Sadis, Bapak Zhang, ini sudah sakit mata puluhan tahun, tapi saat ini malah bisa lihat jelas. 2 orang ini memang benar bidadari. Jangan halangi aku mau memotret 360 derajat tanpa sudut bidadari wanita. Kakak, hidup ini aku putuskan menjadi milikmu. Semua harap tenang, jangan mengganggu bisnis toko. Terlalu banyak orang komplain, malah tidak tahu mau komplain dari mana. Sedang lihat apa? Ini adalah toko baru Mala. Awalnya kukira tempat ini tenang. Tampaknya sudah bantu dia mengumpulkan pelanggan. Apa kamu suka gaun ini? Ya Tuhan, aku paham kenapa orang tadi pingsan. Orang ini tampannya kelewatan. Tentu saja suka. Tidak tahu bagaimana ekspresi Kinziro-san melihatmu benar-benar bangkit. Sebagai pendampingmu yang pedas, aku pasti akan melindungimu. Siang-siang, kalau tidak ada kamu, mungkin aku juga tidak tahu saat ini berjalan di mana.
Tuan ketiga, ini adalah hadiah dari Direktur Mala untuk kalian berdua. Kehadiranmu membuat kisahanku dulu menjadi bermakna. Ya Tuhan, itu adalah cincin yang didesain oleh istri direktur. Dengar-dengar dia satu-satunya murid Master Kiao Lao, Master perhiasan top dunia. Cincin ini awalnya adalah benda lelang terbaik di negara X. Tidak disangka bisa diberikan kepada nona ini. Aku tidak iri, dia orang seperti bidadari. Bagaimana mungkin aku orang awam bisa mendambakannya? Ibu, aku sudah tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Tidak disangka Xian benar-benar memakai cincinnya untukku. Suka tidak? Bodoh, kamu sudah memberiku terlalu banyak kejutan. Meskipun ini bukan jamuan pertunangan kita yang sesungguhnya dan aku tidak bisa berdansa denganmu di atas panggung, namun aku tetap saja merasa sangat bahagia sekarang. Xian, senang bisa bertemu denganmu. Semua yang kamu inginkan akan aku berikan kepadamu, asalkan kamu selalu berada di sampingku. Pada waktu yang bersamaan di kediaman Qin. Wow, Nona Qin, sepertinya tidak ada orang yang lebih cantik lagi dari kamu di ibu kota di ini. Kulit Anda sangat lembut, sebenarnya Anda sama sekali tidak perlu terlalu didandanin. Dengan penambahan sedikit hiasan pada gaya rambut dapat sepenuhnya menunjukkan kecantikan Anda. Semua riasan ini hasil tangan cerdik para kakak. Jika tidak keberatan, tolong kepada kakak-kakak untuk mendukung pernikahan aku dan Xian saat jamuan pertunangan. Tenang saja, banyak temanku yang bekerja di media sosial. Anda dan Tuan Fu adalah pasangan yang cocok. Ketika saatnya tiba, berita akan menyebar kemana-mana tanpa bantuan kami. Xian, kenapa memangnya jika kamu tidak menjawab teleponku? Mungkinkah kamu mengira aku akan membuat kekacauan? Sejak kapan keluarga Qin membiarkan orang lain melihat lelucon seperti itu? Selama rubah tua Fu Juanji itu masih ada sehari saja, aku tidak akan pernah kalah. Pertunangan kita sudah pasti. Kita telah menjadi teman masa kecil selama bertahun-tahun. Asalkan kita bertunangan, kamu pasti akan menyukaiku. Setelah aku dan Xian bertunangan, Yun Xiangxiang, kamu sama sekali tidak berarti bagi Xian. Aku pasti akan membuatmu membayar atas tindakanmu yang telah merebut Xian. Kita lihat saja. Tuan, kali ini bukti yang diberikan Li Haoshuan sangat tepat waktu. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur dengan baik. Bagus, Feng Ziyu berada di mobil yang lain. Malam ini kalian berdua teruslah mengamati lokasi rapat. Jika terjadi sesuatu, langsung ambil tindakan sesuai dengan keadaan. Mengerti. Astaga. Hal baik apa yang aku lakukan pada kehidupan sebelumnya, sehingga bisa melihat keadaan yang begitu sempurna. Nona Yun dan Tuan benar-benar sangat cocok. Tanpa diduga, ini adalah pertama kalinya aku mengenakan pakaian formal untuk menghancurkan acara. Aku merasa sayang pada baju bagusku ini. Hari ini, dia sangat cantik. Alangkah baiknya jika ini benaran perjamuan pertunangan kami. Xian, Anggap saja sebagai mengisi kembali kekuatan tempurku sebelum aku melihat para sampah itu. Kalau tidak, sepertinya aku akan berbalik dan pergi. bodoh, apa kamu tidak melihat kondisi sekarang? Sepertinya Nyonya Fu sudah siap. Aku bukan wanita yang lemah. Pas sekali tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan yang diberikan Kinziro kepadaku. Merebut pria denganku. Kinziro, tidak peduli seberapa cantik dandananmu. Hari ini semua akan jadi tidak berguna. Aku akan menghabisimu malam ini. Fu, tak disangka selama ini Xian telah bekerja dengan begitu baik. Kita juga melihat Zero tumbuh dewasa. Mereka berdua menikah juga termasuk mewujudkan keinginanmu selama ini. Sangat sulit untuk menemukan pasangan lain yang sempurna ini di ibu kota ditambah lagi dengan kombinasi sempurna dari keluarga Qin dan Fu. Di seluruh ibu kota tidak berlebihan jika mengatakan bahwa itu semua milikmu. Tidak. Hanya saja anak muda membantu orang tua. Kita para orang tua ini cepat atau lambat akan mundur dari dunia bisnis. Sekarang kita hanya bisa membantu generasi muda sebisa mungkin. Di luar dari itu, aku tidak ada permintaan yang lain lagi. Mungkin Fusihan beneran tidak akan datang. Hari ini begitu banyak pengusaha.
Hanya dengan berita pertunangan saja sudah bisa membuat harga saham keluarga Fu naik 10 kali lipat. Sebenarnya apa yang dilakukan Zero? Halo para paman, Zero mendoakan semoga para paman sehat selalu. Semua yang diinginkan tercapai. Zero sudah datang? Tidak heran kamu berasal dari keluarga besar. Didikannya benar-benar bagus. Apakah ini putri keluarga Qin? Wah, aku pernah menggendongmu waktu kamu masih kecil. Sihan sangat beruntung bisa menikahi wanita seperti kamu. Tetapi Fu, kita sudah mengobrol lama di sini. Kenapa tidak melihat Sihan? Zero, ada apa sebenarnya? Hahaha, makanya kita sebagai orang tua masih harus membantu mengurusi pekerjaan mereka. Anak muda memiliki beban yang berat. Zero juga bekerja keras. Mungkin Sihan akan datang nanti. Ihan, ini adalah perjamuan pertunangan kita. Aku sudah menantikannya selama 10 tahun. Tadi sangka kamu sungguh tidak datang. Para paman, sebenarnya hari ini adalah hari bahagia Zero. Tetapi ada satu hal. Selain Yun Xiangxiang, siapa yang bisa menyihirmu? Sihan, aku akan membantumu untuk bebas darinya. Apa? Di dunia ini masih ada wanita yang tidak tahu malu seperti ini? Zero, kenapa kamu bisa berteman dengan orang seperti ini? Lihatlah hasilnya jadi seperti ini. Aku rasa wanita ini menjadikan Zero sebagai batu loncatan. Jika tidak, bagaimana bisa dia membuka perusahaan? Dia dekat dengan keluarga kaya dan merebut tunanganmu. Sungguh tercelah. Zero, aku benar-benar merasa bersalah padamu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Latar belakang keluarga Xiangxiang tidak bagus. Wajar jika dia menyukai orang sempurna, seperti Sihan. Aku hanya berharap Sihan tidak menyalahkanku. Aku menghargai kebaikan para paman. Tolong jangan salahkan temanku yang bodoh ini lagi. Karena aku juga turut sedih karenanya. Yun Xiangxiang, tidak peduli apa kamu datang atau tidak, kamu adalah orang ketiga yang memalukan di antara aku dan Sihan. Berapa kali Sihan bisa menyelamatkanmu? Mungkinkah kamu bisa bertarung melawan seluruh keluarga Fu? Astaga, kalian coba lihat di sana. Tidak mungkin kan? Itu tuan ketiga. Tetapi kenapa dia datang dari arah aula?